Oke, anak-anak yang terkasih, pada sesi ini Pak Matius akan memberikan materi ringkasan dari gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Pertama kita melihat latar belakang kerinduan bangsa Israel atau Yahudi akan datangnya Mesias dan kerajaan Allah. Pada saat itu selama 6 abad sebelum kedatangan Yesus, bangsa Israel selalu dijajah oleh bangsa lain, yaitu Persia, Yunani, dan terakhir adalah Romawi. Jadi pada saat Yesus hidup di dunia, Israel atau Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Selain ditindas oleh para penjajah, mereka juga ditindas oleh bangsanya sendiri, yaitu mereka yang menjadi pemimpin karena mereka adalah boneka dari penjajah. Singkatnya, latar belakang kenapa bangsa Israel kok merindukan Mesias, karena mereka sedang tertindas. Situasi sosial pada zaman Yesus, kita melihat yang pertama sosial politik. Pada masa penjajahan, tadi saya katakan sudah pada itu jajah bangsa Romawi. Secara internal bangsa Yahudi dikuasai oleh pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma atau penjajah. Selain itu mereka juga ditindas oleh pemilik tanah dan rohaniwan kelas tinggi. Ini orangnya sendiri yang memihak penjajah demi nama baik dan hak istimewa dari penjajah. Yang kedua, situasi sosial ekonomi. Kondisi ekonomi sebagian besar rakyat hanya pas-pasan, bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, karena penghasilan mereka kecil, apalagi mereka masih dibebani pajak, baik untuk pemerintah ataupun untuk bait Allah. Nah, total kira-kira itu 40% dari penghasilannya itu ditarik pajak. Yang untuk bait Allah itu 10%. Selanjutnya situasi sosial kemasyarakatan. Di Israel waktu itu ada kelas-kelas masyarakat seperti kasta. Yang pertama di daerah pedesaan. Di sana ada tuan tanah besar, ada pemilik tanah kecil, ada perajin, buruh, dan budak. Sedangkan di perkotaan ini lebih luas pembagiannya. Yang pertama kelas sosial tertinggi, yaitu kaum aristokrat. Siapa mereka? Mereka adalah orang pribumi yang terkemuka, baik itu tuan tanah, pedagang, pegawai tinggi, dan imam-imam. Nah, kelas menengah, para perajin, pejabat rendahan, awam, dan kaum Lewi. Kaum Lewi ini pemungut pajak persepuluhan dari hasil bumi. Seperti tadi saya katakan, persepuluhan per 10 atau 10% itu pajak untuk bait Allah. Yang ketiga adalah kelas paling bawah, yaitu para buruh yang bekerja di sekitar bait Allah. Dan sebetulnya ada yang keempat, yaitu kaum proletar marginal, yaitu kaum yang tersisih, terisolir, buangan karena dipandang atau dianggap sebagai pendosa. Jadi kitab suci kita mengenal kaum yang menderita kusta. Ini diasingkan. Situasi sosio-religius. Nah, hukum Taurat sangat berpengaruh dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Ini terutama kaum Farisi ya. Karena mereka berpandang semuanya harus taat pada pasal-pasal hukum Taurat. Walaupun mereka sendiri memilih pasal mana yang mereka harus taati. Mereka sering memanipulasi hukum Taurat, sehingga untung bagi mereka tapi menindas bagi rakyat. Paham-paham tentang kerajaan Allah. Yang pertama kaum nasionalis, Zelot. Jadi Zelot itu kalau misalnya adalah mereka yang pejuang, ya, nasionalis. Jadi bukan penjahat. Mereka ingin mengusir penjajah. Ya, tujuan mereka adalah membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Roma atau kafir. Dengan kebangkitan nasionalisme, kemerdekaan bangsa Israel akan tercapai dan kerajaan Allah tercipta. Intinya Israel merdeka,
Itulah kerajaan Allah. Yang kedua, para apokaliptik, yaitu kaum yang percaya akan akhir zaman atau kebangkitan. Mereka menganggap bahwa dunia saat ini jelek dan jahat. Nah, apabila Allah datang, pasti menghakimi manusia. Dan kejahatan akan dilenyapkan. Nah, setelah bersih, Allah akan memberi dunia baru dan langit baru yang aman dan damai. Nah, ini kerajaan Allah. Menurut para apokaliptik. Yang ketiga, para rabi. Para rabi ini guru, ya, guru Taurat. Bangsa Israel akan terbebas dari penjajahan apabila mentaati hukum Taurat. Apabila semua mentaati, maka penjajah akan kalah dan mereka akan masuk dalam kerajaan Allah. Bagi umat yang mentaati Taurat, dianggap sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dalam mana nanti Allah akan datang menyatakan kekuasaannya sebagai Raja alam semesta. Nah, sekarang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Lain dengan kelompok tadi. Yang pertama, kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Maka dari itu, manusia harus percaya, beriman, dan bertakwa. Kedua, kerajaan Allah tersebut akan mencapai kepenuhannya, kesempurnaannya pada akhir zaman nanti. Tapi saat ini sudah berjalan atau dekat. Yang ketiga, kerajaan Allah yang mencapai kepenuhannya pada akhir zaman tadi, kini sudah dekat, bahkan sudah datang. Ini dalam sabda dan karya Yesus. Misalnya sabda dan karya penyembuhan, pengusiran roh jahat. Nah, ini karya Yesus. Yang keempat, kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia, di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, dan yang tertawan akan dibebaskan. Ini kerajaan Allah yang diidolakan oleh Yesus, yang diwartakan oleh Yesus. Bagaimana perjuangannya?